Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan juga kelapangan waktu, sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali ya di pertemuan atau pelajaran ke-15. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua nanti di hari akhir. Kita insya Allah istiqomah kepada ajaran Islam ini. Terima kasih Ustadz terus membersamai kita hingga ke pertemuan ke-15 ya Ustadz ya. Ya. Terus istiqomah dan semoga limpahan pahala, keberkahan, kesehatan selalu dicurahkan Allah kepada Ustadz dan keluarga, insya Allah. Dan tentunya juga terima kasih kepada di tengah kesibukannya terus bisa ikut pelajaran bahasa Arab bersama Ustadz. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit semoga disehatkan, dan juga sedang ada urusan semoga dilancarkan Allah urusannya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustadz Sam untuk memulai pelajarannya. Pelajaran bahasa. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah, terima kasih Mas Arya yang tidak bosan-bosannya untuk tadi mengantarkan acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal saleh khusus bagi Mas Arya dan bagi teman-teman yang terlibat dalam kegiatan pengajian bahasa Arab ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi wasilah kita semua lah untuk mendapatkan keberkahan hidup. Baik, kita melanjutkan pelajaran ke-15 ini, melanjutkan tentang mu'rab atau yang berubah. Perubahan kata mengikuti kedudukan dalam kalimat. Kita sampai ke membahas tentang tawabi. Tawabi itu yang mengikut ya, jadi pengikut yang berubah. Tawabi itu ada 4 yang nanti mungkin kita bahas pada malam ini. Ada 2 saja yang banyak ya, yaitu yang pertama adalah naat atau sifat. Naat atau sifat yaitu mengikuti man'utnya. Jadi ini termasuk tawabi, yaitu mengikuti yang disifatinya. Jadi ada isim, kemudian isimnya berupa kata sifat, maka dia kedudukannya ya, tawabi, ngikut, yaitu sebagai naat atau sebagai sifat. Jadi nanti tandanya mengikuti tanda yang disifati atau disebut dengan man'utnya. Itu yang pertama. Yang kedua namanya atof atau sambung atau kata sambung ya, yang nyambung. Ini juga mengikuti yang disambung. Biasanya ada kata sambungnya, ada huruf namanya huruf atof atau huruf sambung. Jadi nanti tandanya, tanda sakalnya mengikuti yang disambung. Jadi atof dan maktuf namanya. Atof dan maktuf. Nah ini nanti banyak karena nanti ada huruf-huruf yang berfungsi sebagai kata sambung. Kemudian yang ketiga taukid.
Jadi taukid ini artinya penekanan atau penegasan atau penguatan. Jadi ada kata yang fungsinya sebagai penguat atau penegas dari kata sebelumnya. Yang dikuatkan namanya muakkad. Jadi taukid mengikuti muakkadnya. Biasanya dengan kata-kata seperti semuanya, sebagiannya, ya, bendanya dan seterusnya. Biasanya atau diulang. Dua kata diulang atau dua kata yang sebenarnya katanya sesuatu yang ma'rifah, dua-duanya ma'rifah. Nanti apa itu yang ma'rifah kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan pertama. Nanti kita bisa ulang lagi. Kemudian yang keempat badal. Badal ini pengganti. Jadi pengganti dari kata sebelumnya. Yang maksudnya pengganti artinya kedudukannya sebenarnya sama kata-kata itu tapi belum jelas banget ya. Seperti kata misalnya isim isyarah, hadanya apa gitu. Bagi orang yang diberi petunjuk langsung berhadapan itu tahu hada ini itu apa gitu. Tapi bendanya apa yang ditunjuk ini apa, bagi orang yang tidak hadir itu yang menjadi samar. Nah, untuk menjelaskan itu maka kemudian ditambah dengan kata yang lebih tegas, lebih jelas. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah, dalikanya bagi Rasul, dalika itu sudah tahu. Dalika itu yang dimaksud apa. Tapi karena bagi yang datang sesudahnya, yang tidak ada beserta Rasul, dalika itu apa? Maka disampaikan Alkitabu. Jadi dalika Alkitabu. Jadi Alkitabu itu sebagai badal. Bagi orang yang tidak hadir tahu, oh yang maksud ini itu adalah Al-Quran atau Alkitab. Itu contoh ya, contoh dan beberapa nanti kata-kata yang berfungsi sebagai badal. Tetapi pada pertemuan malam hari ini saya akan membahas hanya tentang na'at dan ataf saja. Pertama adalah na'at atau man'ut dan na'atnya. Jadi na'at atau sifat mengikuti man'utnya. Jadi atau man'ut ini isim yang diberi sifat. Apa saja yang diikuti ya, kalau na'at man'ut atau man'ut na'at boleh dibalik-balik ya. Na'at man'ut atau man'ut na'at. Harus na'atnya itu sifatnya mengikuti yang disifati dalam hal jenisnya. Jenis isim kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan awal. Jenis itu berarti isimnya muzakkar atau muannasnya. Jadi kalau man'utnya yang disifatnya muannas, maka sifatnya muannas atau na'atnya muannas. Kalau yang disifati atau man'utnya muzakkar, maka na'atnya atau sifatnya mudzakkar. Kalau musanna, misalnya jamak atau musanna dua ya, man'utnya maka na'atnya juga dua atau musanna. Kalau jamak demikian pula. Hanya saja yang ada pengecualian nanti kalau jamak jamak taksir. Nah, jamak taksir itu nanti sifatnya itu muannas. Jadi karena kullu jam'in muannas, setiap jamak itu muannas. Nanti itu pengecualian, tapi tidak terlalu banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian apalagi yang mengikuti yang disifati dalam hal jumlahnya. Jumlahnya itu mufrad, musanna, jamak. Jadi kalau yang disifatinya mufrad ya sifatnya mufrad. Kalau musanna ya musanna, kalau jamak ya jamak. Kecuali tadi jamak taksir ya, jamak taksir. Kemudian dalam hal ma'rifah dan nakirohnya. Jadi kita sudah membahas dulu ma'rifah itu pakai alif lam atau isim-isim yang menyerupai huruf ya, isim isyarah, isim domir dan seterusnya. Tapi yang menjadi pembeda yang sangat jelas antara ma'rifah dan nakirah adalah alif lam dan tanwin. Jadi kalau ma'rifah itu pakai alif lam, jadi kalau yang disifatinya pakai alif lam, maka sifatnya juga pakai alif lam. Kalau yang disifatinya itu nakirah, jadi tidak pakai alif lam, jadi pakai tanwin, yang diberi sifatnya tanwin, maka sifatnya atau naatnya juga tanwin. Jadi ini ma'rifah dan nakirahnya harus sama antara man'ut dan na'at. Sifat dan yang disifati. Kemudian dalam hal i'rabnya ini yang sedang kita bahas. Jadi kalau yang disifatinya rofa pakai doma, maka naatnya juga rofa pakai doma. Kalau man'utnya nasab pakai fathah,
maka naatnya juga nasab pakai fathah. Kalau yang disifati atau man'utnya majrur pakai kasroh, maka naatnya juga majrur pakai kasroh. Jadi seperti itulah ngikuti. Jadi sifat ini ngikuti yang disifati. Jadi naat ngikuti man'utnya. Ini contoh misalnya tajirun, goniyun. Tajirun, tajir itu pedagang. Tapi seringkali ini kan orang kaya, tajir gitu ya. Jadi bahasa Indonesia jadi orang kaya. Padahal tajirun artinya pedagang. Walaupun pedagang dorong, pedagang kaki lima disebut tajir. Tajirun, pedagang. Pedagang itu pedagang yang kaya, bisa pakai sifat. Tajirun goniyun, pedagang yang kaya. Jadi terjemahannya pakai yang sebagai sifat. Jadi goniyunnya itu na'at atau sifat. Sedangkan tajirunnya itu man'ut atau yang disifati. Jadi sama, tajirunnya mufrad, maka goniyun juga mufrad. Tajirunnya marfu, rofa pakai dhammah, maka goniyun juga rofa pakai dhammah. Tajirunnya nakiroh pakai tanwin, maka goniyun juga nakiroh pakai tanwin. Jadi sama. Jadi goniyun sebagai naat sifat, sedangkan tajirun sebagai man'ut atau yang disifati. Dan seterusnya. Jadi ini saya kasih contoh satu, tapi nanti yang lain sama. Jadi semua dalam hal jenisnya, dalam hal jumlah katanya, jumlah bendanya, dalam hal nakiroh ma'rifahnya, dalam hal i'rabnya itu sama persis antara man'ut dan naatnya. Antara mausuf yang disifati dengan yang sifat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah atof, ma'tuf, dan atof. Jadi atof adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya dengan huruf perantara. Jadi ada sebuah kata, tapi di sebelumnya ada huruf atof atau huruf perantara. Maka yang sebelum huruf atof disebut dengan ma'tuf, dan sedangkan yang sesudahnya, sesudah huruf atof disebut atof. Atof. Jadi atof itu mengikuti kata sebelumnya yang disebut dengan ma'tuf hanya dalam hal i'rabnya saja. Jadi kalau jenisnya, kemudian jumlahnya itu tidak ngikuti. Jadi mau yang di depannya yang ma'tufnya mudzakkar, kemudian atofnya muannas boleh. Yang misalnya yang ma'tufnya ini nakiroh, kemudian atofnya misalnya ma'rifah juga boleh. Mau yang ma'tufnya misalnya jamak, kemudian yang atofnya mufrad boleh. Jadi hanya yang ngikutinya hanya dalam hal i'rabnya saja. Jadi kalau ma'tufnya rofa pakai dhammah, maka atofnya rofa pakai dhammah. Jadi kalau ma'tufnya mansub pakai fathah, maka atofnya mansub pakai fathah. Kalau majrur pakai kasroh, maka nanti atofnya juga majrur pakai kasroh. Kecuali nanti yang isim ghairu munsharif yang tidak mau menerima tanwin karena tidak mau dikasih kasroh. Jadi nanti dikasihnya fathah. Ada fathah, nanti ada berapa di Al-Qur'an. Jadi yang menjadi intinya kalau dalam ma'tuf dan atof adalah ada nggak huruf atof. Jadi kita harus tahu dulu hurufnya, huruf atof. Huruf sambung ya, atau huruf penyambung. Ya, apa saja huruf penyambung itu, huruf atof itu. Yang pertama wa, ini yang paling banyak, artinya dan. Dan ya, wa itu dan. Dia mabni karena huruf ya, mabni dengan fathah. Jadi kalau dan berarti ini sesuatu yang sejajar, sama posisinya. Kalau wa dan. Jadi satu kesatuan. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu pakai wa tidak boleh dipotong. Karena kalau dipotong berarti nggak lengkap gitu. Karena suatu paket. Contoh misalnya wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa semua manusia dalam keadaan rugi, illa kecuali. Nah, kecuali itu disebutkan semuanya. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi pakai wa atop itu harus semuanya, jangan dipotong misalnya illal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi wa tawassaw bil haq wa tawassaw dihilangkan, berarti enggak lengkap. Jadi kalau pakai wau atop artinya
semua yang disebutkan waw setelah waw itu harus disebutkan dalam ayat itu yang lengkap. Tidak boleh dipotong di tengah-tengah atau dihilangkan salah satu atau karena berarti mengandung cacat atau nanti kekurangan dalam maknanya. Kemudian yang kedua fa. Fa itu maka, biasanya ini ada urutan. Jadi sesudah ini maka gitu. Tapi biasanya lebih cepat gitu. Atau ada fa-nya fa jawab ya. Jika maka gitu. Jika maka kalau ada fa berarti sesudah fa ini atau ya fa. Kemudian ada summa. Summa ini ada agak jauh ya. Jadi lebih jauh, lebih lama daripada fa. Kemudian setelah ini kemudian. Jadi ini juga kata yang ada sesudah summa itu disebut dengan atau. Atau misalnya au ini pilihan. Jadi choice ya. Jadi bisa pilihan ini atau itu. Ini juga sama dengan am ataukah. Cuma kata am itu lebih banyak ke pertanyaan. Sebuah pilihan tapi dalam bentuk apakah kamu demikian atau demikian. Tapi kalau au ini kalimat berita saja, artinya atau pilihan saja. Atau imma atau bal atau la, tapi la dalam pengertian artinya tidak. Karena ada la itu ada jangan, ada tidak, itu ada jadi temannya inna ya. Tapi ini yang menjadi atof biasanya menegasikan ya, menegasikan. Jadi kata sebelumnya itu kata sesudahnya menegasikan kata sebelumnya. Demikian pula lakin atau hatta. Tapi yang kita banyak nanti kita bahas itu wa yang paling banyak itu huruf atof. Contoh-contoh banyak nanti wa. Ini contohnya misalnya atau qala ta'ala firman Allah misalnya walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ya. Makanya Nuhan kenapa ini jadi kan tadi kalau atop ma'tuf tidak mesti sama. Nuhannya itu pakai tanwin, Ibrahim nggak pakai tanwin. Kenapa? Karena Ibrahim tidak mau nerima tanwin. Jadi nama Ibrahim itu tidak ada yang Ibrahimun, tapi Ibrahimu atau Ibrahima. Tidak ada yang Ibrahimi. Nah, nanti juga dalam bacaan sholawat nanti kita bisa lihat yang walaupun majrur tapi pakai Ibrahima. Karena ghairu munsharif namanya tidak mau nerima tanwin. Seperti lafaz kata Aisyah, Sulaiman, dan Imrona misalnya ya, itu yang tidak mau nerima tanwin. Jadi nanti majrurnya harusnya kasroh tapi dia dengan fathah. Kalau yang dicontoh di sini ini sama-sama sebagai maf'ul, sebagai objek. Arsalna kami telah mengutus, fa'ilnya jadi subjeknya nahnu kami. Allah jadi Nuhan sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Maka objek itu mansub, tanda nasabnya fathah karena mufrad. Wa-nya atof, Ibrahima ini juga atof. Jadi wawunya huruf atof, mau saya Ibrahimanya atof dari Nuhan. Karena Nuhannya nasab, maka Ibrahima juga nasab, tanda nasabnya. Atau misalnya qara'tul kitaba war risalata wal majallata wal muqalata wal qissata. Jadi paywa itu harus sebutin semua. Qara'tu aku telah membaca apa? Alkitabah. Ini sebagai maktufnya alkitabah. Pakai fathah karena maf'ul bih. Aku fa'ilnya, qara'a predikatnya atau kata kerjanya, alkitabah objeknya, maf'ul bihnya. Maka maf'ul bih itu nasab dan nasabnya fathah. Maka ada huruf atof wa. Maka arisalata juga dibaca fathah. Karena apa? Karena atof dari alkitabah. Majallata juga sama. Karena atof dari alkitabah. Al-maqallata juga pakai fathah karena atof dari alkitab. Demikianlah kisah. Aku telah membaca buku, membaca risalah dan majalah dan makalah dan kisah gitu ya. Ini semua udah pakai bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia ini. Kita pakai bahasa Indonesia, risalah, majalah, makalah ya kisah, termasuk bahasa Indonesia semua.
Dan itu semuanya posisinya sebagai atof, ya, risalah, majalah, makalah, dan kisah. Dan semuanya mansub karena atof dari dari maf'ul bih, dari objek, yaitu Alkitab. Atau misalnya ada atof dari berupa atofnya ke fiil. Dan kalau fiil biasanya atofnya ke kalimat. Karena fiil itu biasanya tidak berdiri sendiri. Karena kalau fiil berarti ada fa'il. Kalau muta'addi ada maf'ulnya, ada objeknya. Contoh misalnya dalam doa yang itu menjadi ayat Al-Quran ya. Kul katakanlah ya wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki. Jadi malikal mulki itu dari nama lain dari Allah. Jadi tadinya ya Allah, ya Allah. Jadi Allahumma malika al-mulki. Jadi Allahumma bisa diganti ya malikal mulki gitu ya. Jadi karena ini malikal mulki artinya pemilik kerajaan atau yang menguasai kerajaan. Tu'ti itu fiil. Fiilnya fiil mudhari. Fa'ilnya anta, yaitu kepada Allah ya, anta Allah. Engkau akan memberikan, tu'ti engkau akan memberikan. Jadi al-mulkanya sebagai maf'ul bih, mansub tanda nafsanya fathah, mulka. Tu'til mulka. Engkau akan memberikan kerajaan atau kekuasaan mulka mang tasya'u kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Jadi man itu posisinya sebagai objek, tapi karena isim mausul lil aql, jadi nak mabni dengan sukun man. Tasya'u fiil. Fiilnya apa? Fiil ini fiil mudhari. Fa'ilnya anta, engkau Allah. Jadi katakanlah ya Allah, pemilik kerajaan, kekuasaan, engkau akan memberikan kerajaan atau kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Kemudian ada wa atof wa dannya kemana? Ke tu'ti, tangzi'u, dan engkau akan mencabut. Engkau akan mencabut apa? Al-mulka. Jadi tadi tultil mulka, tangzi'ul mulka. Jadi ini sama. Jadi ada fiil, ada fa'ilnya anta, kemudian maf'ulnya al-mulka. Mimman tasya'u, minnya dari orang yang engkau kehendaki. Ini di atofnya dalam bentuk kalimat fi'liyah, tangzi'ul mulka mimman tasya'u. Wa kemudian atof lagi, wa tu'izzu man tasya'u. Jadi tu'izzu itu kepada tu'ti, ya, tu'ti, dan kepada tangzi'u itu satu kesatuan. Dan engkau akan memuliakan mang tasya'u siapa saja yang engkau kehendaki. Wa kemudian wa lagi, ini atop lagi ke tu'izzu, ke tangzi'u, ke tu'ti gitu ya. Tudillu, dan engkau akan menghinakan ya, mang tasya'u siapa saja yang engkau kehendaki. Ini contoh atofnya dalam ma'tufnya atau atofnya dalam bentuk kalimat. Jadi tetap ini juga berfungsi biasanya sejajar ya, sama. Ya, ada fiil, fa'il, maf'ul. Fiil, fa'il minimal. Fiil mudhari, nah fiil madi. Jadi nanti kaitannya dengan i'rabnya ngikutin tadi kedudukan kata itu dalam kalimat. Ini yang terkait dengan ma'tuf dan atof. Jadi tadi balik lagi ya, kita membahas malam ini na'at man'ut atau man'ut na'at dan ma'tuf atof. Karena ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dan seringkali bacanya suka keliru sehingga maknanya beda. Jadi kalau misalnya na'at man'ut ini beda, misalnya bacanya ini artinya beda. Nanti maknanya beda, jadi beda i'rabnya misalnya. Yang satu fa'il, yang satu maf'ul nanti. Kalau yang satu baca dhammah, yang satu baca fathah. Itu nanti maknanya sangat berbeda, jadi berubah. Sehingga harus betul-betul difahami. Jadi kalau na'at man'ut itu semuanya ngikutin sama. Ya, na'at itu ngikuti man'ut semuanya. Dalam hal jenisnya, jumlahnya, ma'rifah nakirohnya, kemudian i'rabnya. Sedangkan atof ma'tuf harus ada huruf atofnya dulu. Jadi di atas sudah huruf atof, maka yang harus ngikuti adalah i'rabnya saja.
Di rofa, nasab, jernya. Sedangkan yang lain-lainnya boleh berbeda, boleh juga sama, boleh berbeda. Yang harus sama hanya i'rabnya saja. Baik, itu yang secara teorinya, ya kita coba sekarang dipraktekkan semua yang sudah kita pelajari, kita ulang praktekkan dalam Al-Quran. Jadi masuk kita sekarang surat Al-Humazah. Al-Humazah itu artinya orang yang tukang nyinyir, ya. Karena ada istilah baru sekarang, nyinyir. Nyinyir itu identik dengan sifat yang buruk, ya, yang buruk, nyinyir atau ngirian, ya. Jadi nyinyir karena iri, ya, iri dengki atau dikadai pakai dengki juga, ya. Jadi karena ini sifat karakter yang sifat buruk yang memang perbuatannya ini nanti dalam kesehariannya dia bukan hanya nyinyir dengan kata-kata yang negatif, atau sekarang disebut dengan pakai undang-undang ITE, ya. Juga nanti diikuti dengan perbuatan yang menunjukkan iri dengki, jadi hasad, ya. Sehingga ini memang perbuatan tercela. Makanya ayat ini dimulai dengan wailun dulu. Jadi wailun. Kita membahas dari bismillah dulu, ya, yang sudah bahas juga sebelumnya. Jadi bi ini huruf jar mabni dengan kasroh. Bi, ya, huruf jar. Isim yang ada sesudah huruf jar namanya isim majrur. Isim majrur itu majrurun. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad, ya, ismi. Dan dia sebagai mudhofun. Mudhofun. Makanya tidak pakai alif lam dan juga tidak pakai tanwin karena mudhofun. Allahinya mudhofun ilaihi dari kata ismi. Mudhofun ilaihi dari kata ismi, mudhofun ilaihi itu majrur. Majrurun, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Ar-Rahmani, ini naat atau sifat. Dari kata mana man'utnya? Allahi. Man'utnya Allahi, maka naatnya Ar-Rahmani. Harus sama. Allahinya itu mufrad, Ar-Rahmaninya mufrad. Allahinya ma'rifah, Ar-Rahmaninya ma'rifah alif lam. Kemudian Allahinya majrur, mudhof ilaih, maka Ar-Rahmani juga majrur, ngikutin mudhof ilaih. Itu naat man'ut. Ar-Rahimi juga sama dengan Ar-Rahmani karena sifat dari lafaz Allahi. Allahir Rahimi. Jadi Allahnya ma'rifah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ma'rifah. Allahinya mufrad, Ar-Rahimi juga mufrad. Allahinya majrur mudhof ilaih, Ar-Rahimi juga majrur ngikutin mudhof ilaih. Jadi sifatnya ini ada dua. Jadi makanya ketika memaknai harus terpisah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahimi. Jadi dengan menyebut namamu Allah yang Maha Rahman, dan itu dijelaskan apa bedanya Rahman dan Rahim. Pasti karena dua sifat yang dilepaskan kepada Allah pasti maksudnya berbeda. Walaupun terjemahan bahasa Indonesianya Rahman dan Rahim ini sama-sama pengasih. Karena pengasih dan penyayang bahasa Indonesia itu sama maknanya. Tapi dalam bahasa Arab beda. Makanya kemudian para mufassir membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, semua makhluknya dari mulai makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir diberikan nikmat, diberikan kebutuhannya, diberikan rezekinya, diberikan kehidupan, diberikan kebahagiaan, diberikan ujian, semuanya tanpa pilih kasih, mau yang taat atau yang tukang maksiat, semuanya dikasih karena rahmannya Allah di dunia saja. Dengan nikmat yang kecil gitu, yang diperebutkan oleh seluruh makhluknya dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir. Itu ar-Rahmannya Allah. Tetapi Allah juga mempunyai sifat ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya hanya pada orang yang taat saja, yang mengikuti kehendaknya, yang membuat Allah ridho, ya. Jadi hanya orang-orang yang diridhoinya, yang diberkahi hidupnya, yang disayangi, yang diberikan kasih sayang ketika hidupnya, dan kemudian dia taat tunduk kepatuh kepadanya, maka Allah akan memberikan
nikmat yang tanpa batas, yang khalidina fiha abada, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Tapi dua-duanya sifat dari Allah, sehingga memaknai dua sifat ini harus berbeda pasti. Karena kalau sama ya berarti ada satu yang kata yang tidak bermakna, kan nggak mungkin. Dalam Al-Quran ada kata yang Allah pilih tapi kemudian tidak punya makna. Maka itulah perlunya memahami tentang ilmu nahwu, salah satunya untuk memahami lafaz-lafaz yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang pertama, wailun likulli humazatin lumazatin. Nah ini berbeda dengan teorinya dalam bahasa Arab, karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan mubtadanya dalam bentuk nakiro. Jadi biasanya dalam kaidah bahasa Arab mubtadanya itu ma'rifah, baru nanti khobar mubtadanya yang nakiro. Tapi dalam Al-Quran ini justru mubtadanya wailun. Nah, kenapa pakai nakiro? Karena celakanya itu multi tafsir. Jadi nakiro, wailun. Mubtada marfu, tanda rofaknya domah karena mufrad. Tapi apa kecelakaan? Wailun itu pengertiannya kecelakaan. Ada yang menafsirkan neraka wail, ya. Tapi ada kecelakaan. Kecelakaan di mana? Kesengsaraan di mana? Kenestapaan di mana? Dunia atau akhirat? Bisa dunia saja, bisa akhirat saja, bisa dunia akhirat. Jadi penafsiran kata wailun itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena kata wailun itu nakirah. Tapi intinya adalah suatu sanksi yang ditimpahkan kepada orang yang disebutkan dalam kalimat pelengkap kalimat itu, jadi khobar. Khobarnya apa? Li, untuk. Nah, li-nya di huruf jar. Jadi ini khobar tapi dalam bentuk sibhul jumlah. Jadi menyerupai kalimat, ya. Jadi ada jar majrur nanti, ada juga mudhof ilaih di sini. Jadi jar majrur dan mudhof ilaih. Jadi khobarnya dalam bentuk seperti jumlah, tapi bukan jumlah, bukan kalimat. Itu li, huruf jar mabni dengan kasroh. Kemudian kulli, ini isi majrur karena di depannya ada li. Isi majrur itu majrur, tanda jarnya kasroh karena mufrad. Sekaligus dia sebagai mudhofun. Daripada apa? Dari humazatin. Makanya kulli itu kasroh karena ada li, humazatin ini majrurun. Kenapa? Karena mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi majrur, tanda jarnya kasroh. Dan ini kasrotain pakai tanwin. Kenapa? Karena ini juga nakiro. Nakiro. Sehingga humazah itu penafsirannya bisa macam-macam tuh. Humazah itu. Dalam tafsir nanti ada perbedaan antara fasih satu dengan yang lain. Ditambah lagi ada lumazatin. Jadi lumazatin itu ini sebenarnya atof, tapi huruf atofnya tidak disebutkan. Jadi maksudnya likulli humazatin wa likulli lumazatin gitu. Jadi humazatin lumazatin gitu. Makanya di sini karena juga pakai tanwin, para mufasir juga berbeda. Ada yang mengatakan kalau humazah itu nyinyir, nyakitin hati orang di depan orangnya, menjatuhkan nama baiknya di depan orang, di depan publik. Itu karena apa? Karena dia iri dengki. Iri dengki karena dianggap pesaing. Jadi nyinyir macam-macam. Dan itu sekarang banyak tuh. Ya, diviralkan, si fulan itu bodoh, tidak bisa bekerja, ya pemimpin yang arogan, macam-macam gitu. Itu salah satu bentuk orang yang humazatin. Jadi dia menegasikan orang, menegatifkan orang, menjatuhkan nama baik orang di depan publik gitu ya. Itu sengaja untuk supaya orang itu jatuh, tidak punya pengikut atau tidak punya wibawa dan seterusnya. Itu humazatin, ya. Dan sekarang orang-orang seperti ini banyak. Mudah-mudahan kalau yang grup ini enggak boleh kayak gitu ya. Karena ngeri. Balasannya ngeri, ya. Kemudian lumazatin, dari mata lumazatin itu juga nyinyir tapi di belakang orangnya. Jadi pengecut lah gitu ya, pengecut tapi dia menjelek-jelekan terus gitu ya. Karena tadi ingin agar rivalnya ini jatuh, dia tidak punya nama baik dan seterusnya.
atau minimal dia rebutan kekuasaan dalam kaitan dengan misalnya rebutan harta. Karena kekuasaan nanti identik dengan penguasaan harta itu ya dia ingin ngumpul-ngumpulin gitu ya. Ini terkait dengan ayat sesudahnya. Yang disebutkan siapa sih likulli humajatin lumajatin? Jadi tali humajatin dari segi ini mudhof ilaih majrur ya. Alladzi ini isim mausul menjelaskan tentang kulli humajatin wa kulli humajatin. Siapa orang itu? Itu orang yang isim mausul mabni dengan sukun alladzi. Jama'a malan. Jama'a malan. Jama'a itu fi'il madi. Fi'il madi itu mabni dengan fathah. Fa'ilnya siapa? Subjeknya huwa kepada alladzi kepada likulli umajatin lumajatin. Maksudnya jama'a kullu umajatin wa kullu lumajatin malan. Jadi orang yang dia mengumpul harta, malannya juga tidak makrifah, dia nakiro, hartanya dalam bentuk macam-macam. Jadi malan itu maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya fathah ya. Kenapa fathatain? Karena dia nakiro, hartanya bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk tanah, bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk pabrik, perusahaan, dalam bentuk anggaran, macam-macam lah. Itu. Yang jelas dia mengumpulkan harta. Wah ini huruf atof. Jadi bukan hanya ngumpulin ya orang ini, tapi juga wa addadahu. Addada itu atof kepada jamaah. Addada. Jadi failnya huwa juga, alladzi juga. Jadi addada kullu humazatin wa lumazatin, hu-nya kepada malan. Jadi kalau dipisah itu berarti jamaah malan wa jamaah kullu humazatin wa kullu lumazatin malan wa tadi addada kullu humazatin wa kullu lumazatin malan. Jadi orang yang dia mengumpul harta dan dia menghitung-hitung harta. Jadi saldonya ada berapa, kemudian saya dapat dari anggaran ini dapat berapa, kemudian saya kalau ngambil harta ini dapat berapa, itu ngitung memang gitu, ngumpul dan ngitung. Ngumpul dan hitung. Alasannya apa kok dia kok ke harta itu kok sampai kayak gitu, ngumpul dan hitung-hitung. Sampai kemudian bagaimana cara mengumpulkan, cara menghitung untuk mendapatkan banyak itu dengan tega gitu ya, membuat tadi menjatuhkan nama baik orang, menghancurkan karir orang, mencegat orang untuk maju dan seterusnya. Itulah kullu humazatin ya. Kenapa? Karena dia yang ayat ketiganya yahsabu, dia mengira, dia menduga, dia mengira atau menduga ya, hasaba yahsibu. Jadi huwa failnya kepada kullu humazatin, yahsabu kullu humazatin wa kullu humazatin. Anna ini jadi maf'ulnya dalam bentuk kalimat lagi. Kalimat lagi anna malahu, anna itu huruf ya, huruf anna. Malahu isim anna mansubun, tanda nasabnya fathah karena mufrad ya, malah. Hu-nya kepada kullu humazatin. Hu-nya. Akhladahu, akhlada ini fi'il madi mabni dengan fathah. Fa'ilnya huwa kepada kullu humazatin, lumazatin. Akhlada kepada malan, akhlada malun ya. Hu-nya kepada humazatin, lumazatin. Jadi kalau akhlada dibuat kalimat akhlada malun kulla humazatin wa kulla lumazatin. Jadi orang yang tadi yang humazah lumazah itu mengira bahwa hartanya akan nanti mengakibatkan dia kekal di dunia. Jadi kalau hartanya banyak dia kekal hidupnya. Jadi akan selama-lamanya karena persediaannya bahkan bisa untuk ratusan tahun atau bisa ribuan tahun ya. Jadi dikira dia gitu hartanya dengan hartanya dia umurnya akan kekal di dunia gitu. Jadi kekal dunia. Memang ada makhluk yang oleh Allah diberikan perpanjangan, bukan kekal tapi perpanjangan sampai kiamat. Itu namanya iblis. Iblis saja itu dikasih. Suruh hidup terus nanti
matinya belakangan gitu ya. Jadi udah umurnya berapa ratus tahun atau ribu tahun nggak tahu ya. Itu iblis. Tapi kalau makhluk yang lain nggak. Ya. Jadi umurnya ya sebentar, apalagi umur umat Nabi Muhammad. Ya, umur umat Nabi Muhammad itu baina sitina wa sab'ina, antara 60-70, sedikit yang di atas 70. Jadi kalau kita sudah pada fase di atas 50 nih harus siap-siap lah gitu ya. Jadi orang yang kulluhum hajatin lumajat itu kerjanya memang karena dia mengira bahwa kalau harta banyak maka dia hidupnya kekal. Maka kemudian Allah membantah, kala enggak seperti itu, tidak demikian. Jadi kala itu suatu ungkapan menegasikan sesuatu yang dengan keras, tidak seperti itu. Kala. Jadi kala ini mabni ya, mabni. Layum badan lamnya ini lam taukid dan di ujung ada nun taukid, itu betul-betul Allah membantahnya dengan penegasan. Yumbadanna itu fi'il mudhari tapi mabni. Kenapa mabni? Karena bertemu dengan nun taukid ujungnya. Jadi pakai mabninya dengan fathah. Layum badanna. Tidak seperti sungguh dia akan dilemparkan. Dilemparkan. Yumbadan itu fiilnya fiil majhul. Jadi fiil majhul ingat dari yaktubu jadi yuktabu ya. Jadi yumbadu. Karena pakai nun taukid yumbadan. Jadi betul-betul akan dilemparkan. Jadi siapa yang melemparkannya? Ya Allah atau para malaikat. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk melemparkan orang-orang untuk masuk ke neraka kan gitu ya. Jadi tidak sebutkan fa'ilnya, tetapi sebutkan naibul fa'ilnya, yumbadan. Siapa yang akan sungguh-sungguh dilemparkan itu, yaitu ya kullahu majatin lumajatin. Orang yang tukang tadi, lumajah, tukang nyinyir, tukang iri dengki, tukang fitnah, tukang macam-macam lah. Karena persaingan untuk dapat duit gitu ya. Akan dilemparkan. Kemana? Fi huruf jar mabni dengan sukun ya, fi. Al-khutamati isim majrur. Karena sesudah huruf jar, isim majrur tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Khutama. Fil khutama. Nah, khutama ini nama. Ya, orang Arab juga nggak tahu khutama itu apa. Maka dijelaskan dalam ayat berikutnya, wa ma adraka mal khutamatu. Wa ma dan apakah adraka, K-nya kepada Rasul. Adro itu fi'il madhi mabni dengan fathah. Wa ma adroka, apakah engkau telah mengetahui, telah mengenali. Adroka itu artinya sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Tahukah atau apakah engkau telah paham, telah mengetahui, wahai Muhammad, mal khutama, apa al-khutama itu? Jadi maknya sebuah pertanyaan, tapi tidak perlu jawaban karena jawabannya oleh Allah sendiri ya. Apa itu al-khutamatu? Al-khutamatu. Jadi al-khutamatu ini tadi kalau maknya pertanyaan al-khutamatu itu sebenarnya mubtada atau khobar mubtada yang mubtadanya huwa, tidak disebutkan. Al-khutamatu wa mal khutamatu. Apakah khutamah itu gitu. Maka hutomah itu dijelaskan narullahil muqadatu. Narullahi, naru itu mubtada itu marfu, tanda rofaknya dhamma karena isim mufrad. Sekaligus mudhaf, makanya tidak pakai tanwin dia. Mudhafnya hanya Allahi. Allahinya mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya kasrah. Karena mudhof dia ma'rifah, maka al-muqadatu itu sifat. Sifat dari mana? Sifat dari narullahi. Oh, berarti naru itu mu'annas. Naru itu mu'annas karena sifatnya muqadatu. Jadi api itu mu'annas. Karena muqadatu itu mu'annas. Karena harus sama kan? Al-muqadatu pakai alif lam ma'rifah. Narullahi itu ma'rifah juga karena mudhof. Mudhof ilaih, jadi ma'rifah juga. Kemudian naru itu mufrad, maka al-muqadatu juga mufrad. Jadi al-muqadatu sifat. Api Allah yang dinyalakan. Muqadatu yang dinyalakan. Jadi sudah dinyalakan, gitu. Sudah disiapkan. Gitu. Maksudnya disiapkan, sudah menyala. Allati yang menyala, jangan nyala yang besar sekali. Allati
di mana nyalanya itu ya tatoliu itu fi'il mudhari akan nyampe, akan menyentuh ya. Fi'il mudhari dia rafa karena tidak ada huruf nasab dan tidak huruf jazm ya. Pakai dhamma ala huruf jar nanti afidati al afidati ini isim majrur karena ada ala isim majrur tanda jarnya kasroh. Afida artinya hati. Jadi saking panasnya api ini akan nyampe menghanguskan hati. Saking panas. Innaha sesungguhnya, inna huruf taukid, inna pakai pada mabni ya. A-nya isim domir, isim innanya mabni isim domir. Ala huruf jar, him juga isim domir juga ini mabni semua. Muqsadatun. Jadi muqsadatun ini khobar inna. Khobar inna itu marfu tanda rofaknya dhammah. Karena nakiro maka dia pakai tanwin muqsadatun. Sesungguhnya ya alaihim jadi haknya itu narullahi inna narallahi sesungguhnya api Allah itu yaitu hutama itu innaha maknanya hutama itu di atas mereka meliputi mereka ya musadatun alaihim atas mereka musadatun meliputi itu artinya depan atas belakang kiri kanan itu semuanya ditutupi artinya orang itu ada di tengah-tengahnya hutama. Fi amadin, nah fi amadin ini fi keterangan fi-nya huruf jar amadin. Amadin itu isim majrur dengan kasroh kan isim mufrad ya. Dan amadin itu tiang-tiangnya yang seperti apa walau alam. Mumaddatin ya, mumaddatin maksudnya mumaddatin itu karena di akhir ya. Jadi amadin berarti amad itu banyak ya. Jadi karena kalau satu imad, satu amad itu artinya banyak. Tiangnya banyak. Karena tiang-tiang banyak setiap jamak itu muannas, maka sifatnya jadi mufrad muannas, mumaddatin. Mumaddatin adalah naat dari amadin. Mumaddatin. Ikat ya diikat. Jadi fi amadin mumaddatin di tiang-tiang itu yang panjang dia diikat. Jadi kalau di makna ini mengerikan banget ya. Ya celakalah bagi setiap orang yang tukang gunjing, tukang nyinyir, anak iri dengki ya karena ketidaksukaan ya dan seterusnya. Ya, orang yang kerjaannya memang mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitung harta, dia mengira bahwa hartanya akan membuat dia hukumnya kekal. Tidaklah seperti itu. Sungguh orang tersebut akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah engkau apa itu hutomah? Api Allah yang telah dinyalakan, yang panasnya bisa menghanguskan sampai ke hati. Sesungguhnya orang yang kullu humazah lumazah itu, yang tukang nyinyir, tukang ngebully, tukang macam-macam ya, yang intinya dia karena orang yang jahat ya, orang hasud, orang dengki, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam api di tengah-tengahnya karena meliputi di seluruh bagian arah dia itu ditutupi dengan api yang menyala-nyala, sementara dianya sendiri diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi seperti dibikin kambing guling. Jadi kayak sate gitu ya, disate, ditaliin, kemudian dimasukkan ke dalam khutomah. Na'udzubillah. Ini surat Al-Humazah ya. Kemudian satu lagi, nanti sebelum diskusi kita itu di bacaan sholawat ya di dalam sholat kita ada membaca sholawat dan sholawat ini bagian dari rukun terutama di tahiyat kedua atau tahiyat akhir ya baca sholawat. Jadi Allahumma, jadi kita harus mengenal tuh Allahumma itu sama dengan ya Allah atau ya Robbana itu doa ya. Allah kata Allahumma berarti doa ya Allah. Sholli ini fi'il amr tapi kalau kepada Allah namanya memohon. Kalau kepada manusia perintah gitu. Amar itu perintah. Tapi kepada Allah berdoa. Tadinya sholla yusolli.
tusolli, begitu jadi fi'il amr, huruf mudhari'nya dibuang, kemudian huruf ilatnya di akhir, ya matinya dibuang. Jadi solli. Ya, solli. Jadi sholla yusolli. Ya. Jadi berikanlah keselamatan. Selamatkan gitu, atau keselamatan. Berilah keselamatan ala Muhammadin. Bagaimana kalau pakai Sayyidina? Boleh. Ya. Kalau saya tidak mempermasalahkan kata Sayyidina, karena Sayyidina itu bukan mengkultuskan. Sayyidina itu sebutan untuk orang yang dimuliakan, seperti tuan atau mister gitu, atau baginda, atau apa yang ini, atau ada juragan, ada macam-macam lah. Itu sebutan untuk manusia biasa. Nah, kepada Rasulullah pantas sekali kalau kita menggunakan kata Sayyidina. Ya, tuan kami, atau yang baginda kami gitu ya. Jadi wajar lah gitu menurut saya. Tapi sebagian dipermasalahkan, makanya mungkin dalam sholat nggak usah dibaca lah itu Sayyidina. Walaupun dibaca juga nggak ada masalah, tapi kalau dibaca juga tidak dibaca itu mungkin lebih menghilangkan ya, pro kontra lah gitu ya. Muhammadin isim majrur karena setelah ala ya, majrur dan kasrah. Wa huruf athof sehingga wa-nya kepada ala jadi sama, ala Muhammadin, wa ala juga atas ya. Ali Muhammadin. Jadi Ali Muhammadin itu ala Ali Muhammadin itu athof daripada ala Muhammadin. Ali artinya keluarga. Keluarga itu ada anak, ada istri beliau, ada cucu dan seterusnya. Itu keluarga Muhammad. Kama ka huruf jar ya, mabni, ma juga apa-apa artinya mausul yang baru akal, jadi mabni juga. Solaita itu fiil madi mabninya dengan sukun karena ketemu dengan tak ya, tak fa'il. Solaita sebagaimana engkau Allah telah memberikan solawat ala Ibrahim ya. Ala huruf jar, Ibrahim isim majrur, tanda jarnya fathah karena ghair munsharif, dia tidak mau dikasih tanwin. Jadi kalau majrur pakai fathah Ibrahim. Wa ala wa huruf athof ala jadi sama dengan ala Muhammadin tadi. Ali Ibrahim. Jadi Ali isim majrur dengan kasrah, Ibrahim itu mudhof ilaih, majrurnya pakai fathah. Seperti minggu yang lalu ditanya tentang Ramadana ya. Jadi nggak ada Ramadhani gitu ya, Ramadan karena ghair munsharif. Ini juga Ibrahim, nggak ada Ibrahim ya, Ibrahim. Tapi banyak yang nulisnya salah gitu ya, mungkin dia belum belajar bahwa ini adalah ghair munsharif ya. Jadi maklumi aja karena biasanya disukunkan ala Ibrahim gitu, kita pakai Ibrahim. Innaka kaknya isim inna mabni, hamidun khobar inna marfu tanda rofa'nya itu dhamma. Majidun innaka majidun. Jadi ini juga khobar yang kedua, khobar ini yang kedua majidun. Allahumma barik ala Muhammadin. Ini barik sama dengan sholli itu. Jadi sama fiil amr, barik berikanlah berkah ya ala Muhammadin tadi sama dengan atas, wa ala ali Muhammadin kama barokta sama dengan sholaita tadi, sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada siapa? Ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid sama dengan innaka hamidum majid. Walau alam. Jadi mudah-mudahan ini kita menjadi lebih paham ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu yang paparan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya monggo kalau seandainya ada yang didiskusikan. Kebetulan ternyata sudah 14 ya. Jadi ini 14 dengan saya, jadi ada 13 ya. Alhamdulillah. Jadi yang mau nonton dulu sambil nonton juga boleh. Jadi santai aja ya. Nonton. Kalah 2-0. Ya udah wassalam lah gitu ya. Bener ngelihat. Ya, tutup aja lah gitu. Sambil bener Pak. Ya, monggo kalau misalnya ada yang mau ditanya ya, Jadi sekali lagi ya penegasan saya bahwa kita ini belajar bukannya bahasa Arab tapi belajar ingin memahami Al-Qur'an. Jadi mungkin kayak belajar tafsir juga gitu ya, tapi pendekatannya dengan pendekatan bahasa. Tapi Bang Dani mau nyampaikan sesuatu Bang? Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz, boleh nanya ya? Waalaikumsalam, Bang Maluri. Oke. Ini saya jaringannya kurang stabil, mungkin saya izin matikan video aja Ustaz ya. Oke, Bang, nggak apa-apa. Bang Maluri. Ya, jadi pertanyaan itu mengenai sedikit perbedaan antara mudhof ilaih dengan naat man'ut ya. Misalkan kalau kita lihat di surah Al-Isra itu kan subhanalladzi asra bi'abdihi. Di situ kan ada minal masjidil haram. Jadi tapi ada alif lamnya ya. Apa yang membedakan kenapa nggak min masjidil haram gitu Ustaz? Kemudian kedua juga kata yang terakhir itu misalkan begini Ustaz. Ada lafaz Baitullahil Azimi sama Baitullahil Azimu berbeda gitu Ustaz ya. Jadi rumah Allah yang agung ke rumahnya pengertiannya atau kepada Allahnya gitu atau bisa kedua-duanya gitu Ustaz. Jadi penisbatan tadi ya untuk kata yang misalkan ada rangkaian 3 kata gitu ya. Kata pertamanya itu nakiro, terus ada lagi yang ma'rifah. Nah, ini apakah bisa kembali kepada kata yang pertama atau yang kedua gitu seperti tadi Baitullahil Azimi atau Baitullahil Azimu gitu. Ya, mungkin bisa Ustaz tolong jelaskan. Ya, terima kasih. Jadi memang betul-betul ini tergantung nanti redaksinya. Jadi kalau Al-Quran kita harus mengikuti redaksi di Al-Quran. Jadi kita tidak boleh keluar dari pemahaman di Al-Quran ya. Misalnya tadi Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Jadi al-masjidi al-haram. Jadi al-masjidi al-harami, jadi al-harami itu sebagai naat ya dari kata al-harami, al-masjidi. Nah, berarti itu artinya nanti masjid yang haram. Apa yang dimaksudnya? Itu makanya kemudian al-haram itu maksudnya apa? Gitu kan? Kenapa disebut masjid al-haram? Atau disebut dengan 2 masjid yang haramaini kalau 2 ya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi disebut dengan haramaini. Dua tempat yang diharamkan. Kok yang diharamkan maksudnya apa? Diharamkan dari kemusyrikan. Diharamkan dari kekufuran. Diharamkan dari kemaksiatan. Itu itu disebut Masjidil Haram, masjid yang diharamkan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat musyrik, untuk berbuat maksiat ya, untuk berbuat fujur di situ. Jadi makanya kalau orang sedang memakai kain ihram itu artinya memakai kain yang mengharamkan apa? Mengharamkan fusuk ya, mengharamkan fujur, mengharamkan juga kata-kata yang syahwat ya. Rofas. Makanya kenapa? Karena sedang pakai baju kain ihram, kain mengharamkan. Kemudian kita lagi sholat juga ada takbiratul ihram. Jadi takbir yang mengharamkan semua perbuatan, semua ucapan, semua gerakan selain ucapan dan gerakan sholat. Itu setelah takbiratul ihram. Jadi takbir yang mengharamkan gitu. Ini Masjidil Haram jadi masjid yang diharamkan di situ kemusyrikan. Tidak boleh dulunya di Ka'bah itu dulunya ada patung-patung. Ada sembahan. Kemudian setelah turun ayat bahwa disebut diharamkan sampai selamanya ya setelah beliau Rasulullah haji wada, maka tanah itu tidak boleh di situ dimusnahkan semua patung-patung berhala semua dan orang non muslim, orang kafir diharamkan masuk ke tempat itu. Maka ada checkpoint sampai sekarang, ada checkpoint dicek dulu. Nah, cuman biasalah kebijakan pemerintah biasanya untuk orang-orang tertentu walaupun non muslim dipersilahkan, tapi hukum asalnya nggak boleh itu. Jadi itu tanah yang diharamkan untuk orang kafir. Jadi orang kafir itu terdiri dari orang ahlul kitab dan orang musyrik kan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Jadi orang kafir baik itu dari ahlul kitab yaitu orang Nasrani dan Yahudi ataupun orang musyrik agama Hindu, Buddha, Konghucu macam-macam itu diharamkan masuk ke 2 tempat itu. Ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, di situ Masjidil Haram makanya di situ al-haramnya bermakna sifat yang diharamkan. Bukan yang haram dalam pengertian haram seperti benda gitu, ya, benda yang dimakan, misalnya haram dimakan dan seterusnya. Ini haram untuk dimasuki oleh orang-orang kafir.
Itu makanya disebut sifat. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi aqsa juga sama sifat dari al-masjid. Kemudian yang tadi Baitullahil Azimi atau Baitullahil Adima. Jadi tergantung ini kalau misalnya dalam Al-Qur'an, kalau Baitullahil Azimu itu berarti al-azimunya itu sifat dari baitu. Itu benar. Baitullah karena Baitullah itu azim gitu ya. Baitullahil Azimu. Jadi yang azimnya adalah baitnya, yaitu Ka'bahnya gitu ya. Tapi kalau bunyinya Baitullahil Azimi berarti yang azimnya Allah. Jadi sifat dari lafaz Allah. Karena Allahnya mudhof ilaih majrur, maka aziminya juga majrur karena sifat dari maf'ul bih ya yang sifat dari mudhof ilaih maksud saya. Sifat dari mudhof ilaih majrur tanda jana kasroh sampai kasroh. Jadi tergantung di redaksinya. Kalau Baitullahil Azimu berarti azimunya sifat dari lafaz baitu. Tapi kalau Baitullahil Azimi berarti al-azimi sifat dari lafaz Allah. Itu yang dimaksud Bang Maruli. Ya, terima kasih Ustaz. Cuma pertanyaan saya tadi memang dengan alif lam tadi itu menjadi sifat ya Ustaz ya. Jadi kalau sifat. Misalkan alif lam tadi kan minal masjidil haram ya, ilal masjidil aqsa ya. Tapi kalau misalkan alif lamnya dihapus min misalkan masjidil haram kurang tepat ya karena penjelasan jadi tadi. tempat. Ya, karena itu lebih kepada sifat tadi yang Ustadz jelaskan panjang lebar ya, yang haram untuk berbuat ropas dan sebagainya ya. Oh iya, baik. Betul. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi ibu-ibu? Ini ibu-ibu yang bertahan, tapi ibu yang lain tidak sedang nonton bola kan? Semua kecapean aja kayaknya. Ya, ada biasanya yang rajin nanya siapa nggak ada di sini ya. Mbak Dila ada. Oke. Atau yang lain boleh. Kang Cucuk nggak kelihatan nih lagi nonton bola. Iya nggak ada Ustaz. Iya. Cucu tadi siang dengan saya bilang mau apa tuh, mau hadir. Bahasa Sunda saya bingung, bahasa Sunda saya tanya apa tuh bahasa Sunda tuh. Poho. Boho apa sih? Poho deui. Udah Daniel boleh nyampaikan yang lain juga nggak apa-apa. Enggak, saya menyimak aja. Jadi saya melihat ini walaupun bahasa Arab tapi banyak ceramahnya juga gitu loh. Jadi saya banyak ngambil value dari situ ya. Alhamdulillah. Iya, karena nanti kalau bahasa Arabnya dikit-dikit aja lah dapatnya. Iya, memang tujuannya itu udah. Jadi memang saya khusus karena pakai Zoom ini agak berat kalau saya menerangkan untuk teori bahasa Arabnya ya. Karena memang belajar bahasa Arab itu memang harus semua indera itu bekerja. Jadi biasanya kalau offline itu saya nulis di papan tulis, kemudian nanti yang belajar juga ikut nyatet, punya buku catatan. Sehingga saya juga akan ngecek. Jadi ya, kalau pakai Zoom agak susah kan? Susah. Makanya lebih penekanannya ke belajar memahami Al-Qur'an, terutama surat-surat pendek dan tadi memahami bacaan sholat. Jadi ke penekanannya ke situ. Tapi sambil gua ada mudah-mudahan tadi sedikit-sedikit kita udah mulai seperti naat manu tasifat, ada macam-macam itu. Secara istilah itu ada yang nyantel insyaallah. Kalau ataupun nggak nyantel, insya Allah pahalanya dapat. Amin. Jadi pahalanya dapat itu. Enggak, silakan. Mas Arya aja jarang nanya itu. Ustadz mau tanya deh Ustadz nih. Boleh silakan. Dalam rangka nyantel atau tidak nyantel nih Ustadz. Iya siap. Yang di Al-Humazah tuh kan ada dua kata yang sama gitu ya. Humazah terus humazatil lumazah, pencela. Kalau tadi kan ada kata sambung katanya, di situ memang nggak ada Ustadz ya? Dan jadi kadang-kadang ya sama dua-duanya sifat, dua-duanya ini mudhof ilaih ya, kalau di sini mudhof ilaih. Tapi tidak pakai kata sambung seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim tidak pakai wa, tidak Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Berlangsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sama posisinya.
likuli humajatin lumazatin. Itu apa kalau bukan di Al-Qur'an ya. Itu likuli humajatin walikuli lumazatin. Jadi dua kata yang terpisah sebenarnya. Dan dua-duanya itu sebagai mudhof ilaih dari kuli, semua. Jadi humazatin, lumazatin ini pakai nakiro ya, pakai tanwin semua. Pasti itu berbeda. Kalau terjemahnya di bahasa kita kan apa itu? Kalau di tafsir ya, itu terjemahannya. Humajah lumajah itu apa? Pengumpat ya. Pengumpat dan pencela. Pengumpat dan pencela gitu ya, pengumpat dan pencela. Tapi kalau disambungkan dengan ayat sesudahnya, itu kaitannya dengan alladzi jama'a malan wa addadahu, itu pasti kenapa dia humazah, kenapa dia lumazah, karena kaitannya dengan persaingan dapat duit tuh. Dapat malan gitu ya. Dan malannya itu juga pakai nakiroh ya. Jadi bukan hanya duit, itu bisa macam-macam lah. Yang itu sebagai sumber kekayaan lah. Mal itu harta. Jadi sumber harta. Jadi kenapa dia berbuat humazah lumazah? Karena pasti ada tujuannya, dan punya tujuannya disebutkan dalam ayat sesudahnya kan. Kenapa dilakukan itu? Karena dia dalam rangka jama'a amalan wa addadahu. Karena dia dalam rangka mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitung harta. Jadi jangan sampai rugi maksudnya, jangan sampai tekor, jangan rugi macam-macam. Jadi dia tega, rela gitu ya. Jadi apa? Melakukan dalam rangka mengumpul harta, menghitung harta itu dia mau mencela, mencaci, membuat mal, memfitnah macam-macam itu dia lakukan. Jadi humazah itu tidak hanya sekedar pencela dalam pengertian biasa nyela gitu ya, tetapi pencela dalam kaitan dia untuk mendapatkan harta atau dapat peluang untuk dapat harta. Jadi menghalalkan segala cara. Jadi perbuatan nista lah. Karena gini, hukum asal sesama muslim terutama ya, sesama muslim. Dan non muslim juga ada etikanya, ada aturannya. Sesama muslim itu tidak boleh kita tadi mencela, bahkan ngomongin saja, walaupun ngomong itu ghibah itu menceritakan sebenarnya, tapi orang yang diceritakan nggak suka, itu ghibah. Kalau menceritakan yang tidak sesuai dengan faktanya, itu namanya fitnah, gitu ya. Nah, kalau orang membuat fitnah itu karena ada pendorongnya dalam rangka persaingan, maka dia akan bisa menghalalkan segala cara. Maka kita lihatlah di dunia sekarang ya, itu ada orang di depan umum bikin viralkan, kemudian mencaci maki seseorang gitu. Dan itu banyak sekarang ini orang-orang kayak gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin ya memang dia nggak paham ayatnya, memang sudah hatinya sudah bebal gitu ya. Padahal itu ancamannya kan serius banget loh. Jadi dia hanya untuk mencari duit, misalnya jadi buzzer, jadi tadi diupah orang, kemudian dia memprediksi orang, menjatuhkan nama orang macam-macam, itu dengan kan biasa-biasa aja gitu loh. Padahal serius banget loh, ayat surat itu serius banget. Bayangin kalau kita coba dipahami secara mendalam itu, bagaimana itu hutomah itu. Dan itu Allah menggunakan janji layum badanna. Jadi pakai lam taukid dan nun taukid, sungguh-sungguh akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan apa itu hutomah itu? Api yang disediakan oleh Allah yang menyala, yang panasnya tidak seperti panas api dunia, yang cuman paling kulitnya doang yang hangus, hatinya masih berdarah kadang-kadang gitu. Ini saking panasnya sampai kering hati juga. Saking panasnya, dan orang tersebut itu dimasukkan ke dalamnya, dibulak-balikan, diikat dalam tiang-tiang yang panjang, seperti diikat di sini gaming guling itu, seperti sate itu. Ngeri loh. Bagi kalau orang yang punya keimanan, sehingga dia tidak mau akan menjadi humazah lumazah. Jadi pesannya ini surat yang sangat keras banget, gitu. Sangat keras banget. Jadi nggak berani orang kemudian tadi bikin pencela. Ya istilah sekarang tadi nyinyir, bikin hoax, bikin fitnah, bikin macam-macam gitu, kebohongan-kebohongan hanya sekedar untuk mencari duit. Gitu. Jadi itu ada kaitan Ustaz, pencela pengumpat dengan dia mengumpul harta ya, bukan sekedar 3 sifat gitu ya, tapi iya. Karena gini, kan dalam Al-Qur'an itu nggak mungkin Allah kemudian disambungkan dengan alladzi. Iya, yang dia mengumpulkan harta gitu ya. Betul, alladzi itu kan jelaskan ya. Isi mausul menjelaskan misalnya Zalikal kitabul la raiba hudan lil muttaqin. Siapa al muttaqin itu? Alladzina, orang-orang yang kan gitu ya. Jadi ini yang likuli humajatin lumajah siapa? Kuli humajatin lumajah itu alladzi jama'a amalan wa addada. Jadi orang yang ngumpul-ngumpul harta dan hitung-hitung harta kan gitu.
Jadi itu sifatnya, makanya sifat itu tidak bisa lepas dari penjelasan sifat itu. Iya. Gitu. Jadi kalau Sepertinya misalnya nggak ada hubungannya Ustadz ya, maksudnya celah pengumpat harta tapi ternyata kejadian gitu ya. Bahwa yang mengumpat mereka mendapatkan sesuatu gitu ya. iya, ya itu makanya kalau dilepas-lepas seperti terjemahan sekarang bisa kan kesannya itu celaka orang yang tukang pengumpat dan pencela. Terus seperti ayat berikutnya tidak nyambung tuh. Iya. Orang yang mengumpul harta yang padahal itu alladzi itu langsung menjelaskan. Menjelaskan ya. Lumajah itu siapa gitu kan. Ya itu. Iya. Tadinya kita bilang 3 sifat gitu, ternyata itu penjelasan gitu ya. Betul. Maka ini yang dan ternyata faktanya banyak sekarang kan. Rivalitas dalam politik, rivalitas dalam ini orang jadi komisaris. Untuk jadi komisaris macam-macam. Jadi tadi jelekin orang dulu. Jelekin orang dulu, jatuhin orang dulu, jegal orang dengan segala cara macam-macam. Ya, di depan orang bisa jadi ngangkat komisaris. Ngomongin orang, Ustaz. Dan ada kan Ustaz kayak gitu. Siap. Ustaz mau tanya, mungkin yang basic aja. Basic. Ya. Saya kan kalau tadarus atau kita tadarus itu kan menarik nafas ya dalam satu lagu tadarus ya. Itu hukumnya tarik nafas itu apa ya Ustadz ya? Kan saya suka dengar simpang siur ada yang bilang jangan memutus nafas di saat sedang mengaji, ada yang bilang juga boleh putus nafas gitu kan. Itu gimana Ustadz? Iya, jadi gini, itu aturan qiraah, aturan membaca. Sebenarnya bernafas di tengah-tengah ya. Kalau misalnya baca satu-satu, alhamdulillahi rabbil alamin, kan nafas kita memang pendek, nggak ada masalah apa-apa. Sama dengan kita ngomong nafas dulu, karena apa? Karena bayangkan kita nafas itu mempengaruhi tentang tadi kalimat makna ya. Itu orang-orang yang napasnya pendek itu ya terputus-putus terus gitu kan, dan bisa diulang-ulang terus jadi nggak sampai-sampai, nggak selesai-selesai baca Qur'annya. Jadi kaitan dengan nafas itu sesuai kemampuan kita, ya, dan biasa satu nafas itu satu rangkaian kata kalimat sempurna. Kalau kita sanggup ya satu kalimat sempurna, makanya kemudian dibantulah dengan ada tanda wakaf, tanda berhenti. Iya. Tanda berhenti. Jadi kalau teknik jadi kalau kita misalnya berhenti itu gimana ya? Teknik berhenti itu begitu berhenti di satu ini itu bisa lanjut atau mengulang beberapa kata sebelumnya ya? Jadi tergantung ini ya, kalau di situ ada tanda lam alif ya. Itu artinya tidak boleh berhenti. Tapi bukan berarti mutlak tidak boleh berhenti. Tapi nanti diulang lagi kalau berhenti di situ karena napasnya habis ya. Nanti diulang satu kata sebelumnya. Satu kata saja sebelumnya, kan nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau di situ ada misalnya mim itu mutlak tidak boleh, mutlak harus berhenti malah. Jadi di situ berhenti, walaupun napas kita masih panjang, kita berhenti di situ. Tapi kalau pakai qaf dan lam atau waqaf aula, berhenti lebih baik, baik. Jadi di situ walaupun napas kita masih ada, tapi kalau misalnya wasol sod lam. Kalau sod lam berarti wasol aula, lebih utama wasol lanjut. Kalau kita masih punya napas ya. Tapi boleh berhenti juga di situ, nggak apa-apa. Jadi kalau sod lam, qaf sam, nanti di dalam mushaf itu udah dia itu ada tanda kecil ya, huruf kecil tuh. Di atas itu ada lam alif, ada sod lam. Itu semua itu tanda wakaf, namanya tanda berhenti. Nah, nanti biasanya di mushaf itu di bagian ujung tuh ada penjelasan tuh. Cuman biasanya pakai bahasa Arab lagi. Tapi ada itu terjemahannya ya. Ada itu aturan wakaf ya, berhenti. Baik. Jadi nanti dicek aja karena tapi gini, menurut saya gini. Nafas itu kan tergantung kondisi kita. Jadi kalau memang kita tidak punya maksud memutus-mutus kalimat, tapi karena keterbatasan nafas kita nggak ada masalah. Yang penting baca gitu.
Karena Rasulullah juga nyuruhnya baca gitu ya. Nyuruhnya baca. Jangan sampai alasan karena nafasnya pendek nggak baca Quran gitu loh. Oke. Ya. Baik, itu Mbak Dila ya. Raisa. Silakan Dila, silakan. Ya, Ustaz. Enggak. Saya mau tanya ini di doa pagi sore itu kan ada itu ya Ustaz ya. Ini kenapa gitu? Asbahna wa asbahal mulkulillah itu alhamdulillahirabbil alamin terus itu Ustaz ya. Nah, itu pakai kalau asbahna itu pakai lahu. La syarika lahu. Tapi kalau amsaina itu pakai ha. Nah, itu maksud saya apa bedanya Pak Ustaz? Apa misalnya kalau pagi itu kenapa jadi hu, kalau sore kenapa jadi ha? Nah, itu penjelasannya gimana Pak Ustaz? Tadi bacanya harus ini, saya perlu cek dulu. Bacaan doanya gimana, Mbak? Tar. Yang doa pagi itu enggak? Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi belakangnya hu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau di lafaz di doa sorenya kan jadi asbahna jadi amsaina ya. Amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma ini as'aluka khaira hazihil lailati fathahu wa nasraha wa nuraha wa barakataha gitu. Terus-terusan itu hahaha gitu. Tapi kalau pagi hu belakangnya gitu. Nah, itu saya tanya kenapa. Coba saya ini kan. Allahumma jalli beda ya. Beda-beda ya doanya. Yang itu yang Rabbi as'aluka khairama fi hadzal yaum wa khairama ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Nah, kalau yang sorenya gitu juga tapi fathahu wa nasrahu wa nuraha wa barakataha gitu. Nah, jadi iya jadi ada, saya nggak tahu ya, yang karena ini beda-beda, saya biasanya Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut, yang ringan-ringan maksudnya yang pendek-pendek. Tapi kalau yang dibaca dari Mbak Adila jarang saya baca. Itu mungkin bisa gini, yang satu dimasukkan mudzakkar, yang satu dimasukkan muannas. Jadi kalau asbaha itu jadi mudzakkar, makanya pakai hu, domirnya hu. Tapi kalau amsaina, jadi sore hari itu muannas sehingga pakai ha. Dan itu berdasarkan kebiasaan orang Arab. Seperti misalnya kata-kata duha, wadduha, wal al-laili, wan nahari, wasyamsi itu pakai hak semua. Jadi berarti itu dimasukkan kepada muannas, ya, dimasukkan ke muannas, golongan muannas, jenis muannas. Jadi wal qamari, was samai, jadi itu semuanya pakai muannas karena domirnya pakai hak. Jadi kalau seandainya tadi antara asbaha dengan amsyaina, amsi ya, asbah dan amsi itu berbeda, yang satu hu pakai ha, yang satunya pakai ha, berarti itu digolongkan oleh orang Arab bahwa asbah itu mudzakkar, amsi itu muannas. Wallahu a'lam. Jadi ada kata-kata yang oleh orang Arab kita ngikutin saja jadinya. Oleh orang Arab dimasukkan mudzakkar, oleh orang Arab dimasukkan muannas. Padahal tanda aslinya kan yang namanya mudzakkar itu tanpa tak marbuthah, yang muannas tak marbuthah. Tapi ada yang tanpa tak marbuthah tapi oleh orang Arab dimasukkan ke dalam kelompok muannas. Jadi kita ngikutin saja jadinya. Jadi nggak ada ketentuannya gitu kan? Nggak ada ketentuannya misalnya dari jam berapa sampai jam berapa itu hu, jam berapa sampai jam berapa jadi ha, itu nggak ada ya Ustaz ya? Cuma itu aja kebiasaan aja. Kebiasaan aja, kebiasaan orang Arab. Sama makanya ada dulu itu kan waktu itu untuk waktu sholat macam-macam itu kan ditentukan juga oleh kebiasaan orang Arab pada orang Arab pada saat itu ya. Misalnya namanya sholat isya.
Isya itu berarti sudah jadi hilang waktu sorenya, jadi sudah masuk ke dalam malam lail. Nah, isya itu maka kemudian standarnya apa? Itu lembayung nggak ada gitu ya. Artinya bekas-bekas itu nggak ada. Nah, kemudian misal fajar itu ada itu subuh. Ya, subuh. Nah, subuh itu dari mulai terbitnya fajar sampai terbit matahari. Itu disebut waktu subuh. Nah, sementara kita sebut pagi itu asbahah. Asbah itu kan subuh sebenarnya kan? Iya. Jadi kita selamat pagi kita itu, selamat pagi yang namanya pagi kan justru bukan subuh. Pagi kita itu, ini orang Arab itu namanya subuh, asbah itu dari mulai fajar, terbit fajar sampai terbit matahari. Ya. Kemudian setelah itu waktunya disebutnya waktu duha. Dan duha itu juga kan muannas ya. Iya. Muannas. Nah, ini kan ngikutin orang Arab. Kemudian siangnya setelah duha itu nahar, siang. Dan nahar setelah nahar itu sampai kapan? Itu karena berikutnya dari amsi, sore hari. Jadi ngituri kita tidak tahu ini batasannya. Karena jam juga dulu kan belum ada. Jadi jam berapa juga nggak ada. Jadi itunya patokannya matahari. Walau alam. Jadi ngikutin aja lah. Ini Mbak Mira yang Iya, terima kasih. Iya, silakan Mbak Mira. Mbak Mira, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau bertanya yang pelajaran minggu lalu. Kebetulan saya nggak datang. Maaf juga kalau mungkin ada yang sudah bertanya masalah yang akan saya tanyakan ini. Iya, nggak apa-apa. Di pelajaran film yang pekan lalu, saya lihat kan ada pembagian huruf nasab dan huruf jazm. Dan di huruf nasab itu salah satunya ada kata ini termasuk huruf ya, izan. Ada kai, ada hatta gitu ya, dan an, lan, li ya. Nah, yang izan ini masih penasaran Ustaz. Waktu itu juga pernah ada PR-nya nih, kita dikasih PR gitu ya, untuk di kolom-kolom itu izan gitu. Nah, izannya itu di situ tertulisnya alif kasroh ya, za, dan nun mati gitu. Tapi kalau pas dicari di Al-Quran, saya sampai saat ini belum ketemu gitu. Kayaknya teman-teman juga belum ketemu gitu. Adanya izannya itu pakai alif dan fathatain. Izannya seperti itu. Bukan izan yang alif kasroh, za, fathah, dan nun jazm. Tapi adanya zal, fathatain, dan apa alif gitu, jadi izan gitu, bukan izan yang Ustadz juga di situ menulisnya huruf nasabnya itu izan gitu, tapi kalau dicari Al-Quran kok nggak ada ya. Nah itu apa ya? Apa memang sama atau ini kekhususan? Tapi memang di Al-Quran ada, nggak ada? Memang keterbatasan saya yang belum dapat sampai sekarang izan. Saya masih penasaran di situ. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi gini. Nun mati itu bisa digantikan dengan fathatain atau domatain atau kasrotain. Jadi kalau fathah di depannya dan nun mati itu boleh jadikan fathatain. Jadi idan pakai i, dal, dan nun mati itu boleh idan jadi fathahnya 2. Itu namanya tanwin. Jadi tanwin itu salah satu sakalnya itu adalah nun mati, pengganti nun mati. Sama halnya dengan misalnya mad tobi'i, mad asli, fathah itu boleh dengan iwan, pengganti. Disebut mad iwan. Jadi mad tobi'i berubah menjadi mad iwan, yaitu fathah berdiri. Fathah berdiri seperti lafaz Allah. Allah itu tidak pakai lam alif kemudian baru ha gitu. Tapi alif matinya diganti dengan pengganti matobi, jadi dengan fathah berdiri, atau domah terbalik ya. Itu kalau menggantikan wawu mati. Itu juga lahu gitu ya. Jadi hu-nya tidak hu pakai wawu mati gitu ya, enggak. Lahu gitu dengan fathah domah terbalik. Atau kasroh berdiri ya, di bawah itu menggantikan ya mati ya. Ya mati. Jadi itu semua bisa saling mengganti, termasuk tadi fathatain, domatain, kasrotain itu pengganti nun mati. Makanya nanti hukumnya sama. Jadi kalau tanwin atau nun mati bertemu dengan mim maka jadi disebut dengan idgham biguna.
Artinya bunyi nunnya dimasukkan ke dalam bunyi mim. Jadi idgham dimasukkan gitu ya. Nah, tanwin juga sama. Fathatain bertemu dengan mim, jadi bunyi tanwinnya itu hilang. Jadi langsung ketemu dengan nyambung dengan mim, namanya idgham dimasukkan. Tapi kalau bertemu dengan misalnya huruf H atau H ya H atau H jadi idhar, nampak jelas. Jadi nun matinya nampak ya jelas ya, nun matinya wanhar misalnya wanhar. Jadi nun matinya kedengaran atau tanwinnya jelas. Fathatain atau domatain atau kasratain kalau dengan huruf idhar. Jadi itu yang nanti makanya ini nyambung. Jadi kalau belajar nahwu itu nyambung juga nanti belajar tajwid, belajar juga makhraj gitu ya. Jadi tadi idzan yang disampaikan oleh Mbak Mira itu ya pengganti dari idzan dari nun mati, sama hukumnya. Halo? Baik. Ya, baik. Terima kasih Ustadz, jelas. Terima kasih. Ya. Ada lagi, aduh kasihan yang nonton tuh 40 siapa? Mas Arya. Gitu Ustaz 40. Ya. Kalau nggak ada nanya, saya boleh nanya lagi Ustaz. Mangga. Kembali ke surah Al-Humazah tadi. Kan tadi disebutkan salah satu atop itu kan ada waw ya. Ya, tapi di surah Al-Humazah itu kembali wawnya itu apakah sebagai atop atau gimana Ustaz? Karena kalau yang dicontoh kulillahumma malikal mulk itu kan jelas ya. Wa tu'izzu man sama gitu ya bentuknya. Yeah. Tapi kalau yang biasanya kan diterjemahkannya itu dan begitu ya Ustaz ya. Apakah ada penjelasan mengenai waw itu kan fungsinya banyak ya, ada waw juga sebagai sumpah. Nah, dalam ayat ini gimana kita memahaminya Ustaz? Yang mana Bang? Yang wama adraka ma hutama wa di situ kan ada wa Ustaz. Oh iya. Nah, menyambung ke di awal kalimat ya. Di awal kalimat. Di awal kalimat gitu. Kalau yang contoh tadi kan kulillahumma malikal mulk itu kan itu jelas tuh ya. Betul, iya. Nah, tadi saya lupa kelewat ya. Jadi kalau wa dan fa, dua huruf itu ya, fa atau wa, itu ada yang bukan sebagai huruf ataf, tapi sebutnya dengan wawul istiqnab atau fa istiqnab. Jadi mengawali kalimat. Jadi kalimat baru diawali dengan fa atau wa. Jadi tidak semua fa atau wa, kalau itu di depan itu ada bisa wa-nya, wa kosam, itu kan demi, artinya kan demi. Misal wa duha, wal fajri, wal laili, itu wawunya wawul kosam, sumpah demi artinya. Tapi ada wa seperti beberapa surat gitu ya, di awal ayatnya itu pakai wa, tapi di sini wa-nya tidak diterjemahkan biasanya. Kenapa? Karena itu istiqnab namanya, wawul istiqnab. Jadi tidak punya makna, tapi itu ada secara balaghahnya. Jadi secara balaghah, secara puitisnya itu ya. Jadi enak untuk nyambungkan kalimat tidak pakai langsung misal alladzi atau misal pakai alif lam, pakai sukun, itu di depannya harus ada yang hidup dulu, huruf hidup. Maka digunakanlah huruf fa atau huruf wa. Jadi fa atau wa, tapi itu bukan huruf ataf, tetapi hurufnya huruf istiqnaf, mengawali kata atau mengawali kalimat ya, sehingga itu nyambung. Jadi secara pengungkapannya itu tidak diawali dengan mati gitu, huruf mati, tapi diawali dengan huruf hidup. Makanya digunakan wa. Walau alam. Iya. Jadi tadi yang tadi ya sebagai dan gitu Ustaz ya. Jadi wama adrokama, jadi wa-nya di situ bukanlah sebagai huruf ataf ya. Karena memang tidak nyambungkan dengan ayat sebelumnya. Dengan kalimat sebelumnya ya. Tidak ada sambungannya, tapi ini sebuah ungkapan. Sebenarnya pertanyaan kan ma adroka itu pertanyaan, apakah engkau tahu mal hutama, apakah itu hutama? Tapi pakai wa ma adroka gitu. Nah, wa-nya istiqnaf, bukan ataf. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ini ada udah 15 sekarang ada nama.
Ibu, mangga, ada yang ini. Saya lihat tadi Kang Cucu udah masuk ya? Udah Ustaz. Oh, ada. Terlambat. Kang Cucu, mangga Kang. Terlambat. Tanya apa? Tanya kenapa Cucu. 4-0? Cucu lagi bersedih katanya. Aduh. Kuciwa katanya. Kecewa. Kuciwa berat. Kecewa berat. Itu nggak nonton. Udah dari awal kalau saya berisi gini, karena kemampuan orang udah ketahuan kan. Kemampuan itu udah ketahuan. Jadi yang seperti itu ya nggak usah dikecewain karena memang ya memaksimal segitu. Mau jungkir balik juga memang level kemampuannya udah beda. Beda kelas, beda Beda kelas. kelas. Kalau beda kelas harus menyadari aja. Iya. Jangan terlalu ini mengandalkan kepada nasib gitu ya. Kan itu sesuatu yang bisa terukur kan. Betul. Ya. Jadi udah biasa aja gitu. Makanya saya udah nggak usah terlalu serius banget nontonnya, jangan sampai baper, sampai malas belajar bahasa Arab gitu ya, jadi nggak masalah. Kehilangan pun. Apalagi disambi-sambi Ustaz. Nggak usah. Nggak terlalu serius ini, biar nggak terlalu serius ini. Iya. Nggak usah serius. Harusnya jangan disambi itu bahasa Arab aja, paling 8-0 kan, ya kan? Udah bisa diduga itu. 8-0 tuh ya. Itu baru itu pertama ya. Ya nanti ada lagi Sabtu. Oh, itu udah selesai. Udah selesai itu. Udah selesai. Oh, 4-0 udah selesai. Udah menangis. Leg kedua tambah lagi 4 lagi itu nanti. Iya. Wah. Ya udahlah. Padahal udah janjian 12 miliar ya. Saya penelitian nggak dibiayai itu, main bola, rebutan bola. Aduh. Ada yang curhat. Iya, dengan alasan COVID, semua kegiatan itu dipangkas 2020 dan 2021. Jadi kita nyaris nggak punya kegiatan nih. Jadi digaji, ada tukin, ada tunjangan fungsional, tapi nggak ada pekerjaan. Ya, hampir 2 tahun ya. Jadi aduh sedih banget. Ini main bola, makanya mesti janjiin dulu, biarnya suruh main. Jadi jadi bebani. Kalau orang kita itu jangan terlalu bebani. Makanya saya tahu tuh karakter, makanya teman-teman nggak saya bebani untuk ada tugas gitu macam-macam. Nanti ya malah alasan itu, aduh saya belum mengerjakan PR sehingga nggak ikut bahasa Arab, kan susah tuh. Makanya nggak usah dibebani. Pokoknya saya kasih kabar gembira aja, pahalanya gede gitu aja. Amin. Gitu. Makanya saya sudah berteman gitu, pahalanya gede gitu. Iya. Menunaikan kewajiban ya Ustaz. Iya. Ingat kata-katanya. Dan saya bukan omong kosong gitu ya. Jadi ada dasarnya, karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kembali. Masa kita nggak ya, orang beriman masa nggak yakin dengan ucapan Rasulullah kan gitu ya? Dan kata Rasul kan man qara'al Qur'ana falau bi asri amsalihah. Siapa yang membaca 1 huruf saja Al-Qur'an itu 10 kebaikan setiap 1 huruf. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, aku tidak mengatakan 1 huruf alif lam mim itu 1 huruf, tapi 3 huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bayangin alif lam mim saja itu 30 kebaikan. Nah, kalau plus kita bukan hanya baca kan? Kita itu mempelajari, mengajari. Maka insya Allah pahalanya sangat besar. Kalau belajar ulang-ulang salah berarti pahalanya tambah banyak Ustaz ya? Nah itu juga gini. Kan ada hadisnya tuh, ada orang mengatakan, baca Quran tuh kalau salah dosa loh gitu. Ntar dulu, itu yang ngomong karena sudah pintar. Dulu kan nggak bisa juga dulunya. Oh, ingat orang yang lancar, yang mahir Al-Quran, dulunya nggak bisa, sama dengan orang kebetulan dia duluan belajar, jadi duluan pintar kan gitu ya. Ini kan kalau masih yang belum lancar ya karena baru mulai gitu, wajar. Makanya kata Rasulullah, jadi dalilnya harus dari dasarnya dari Rasulullah, al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barara. Kata Rasulullah nih, orang yang mahir dengan Al-Qur'an nanti akan dimasukkan ke dalam surga beserta malaikat yang mulia. Wa man yaqra'ul Qur'ana wa yastada alaihi falahu ajrani. Siapa yang baca Al-Qur'an tersendat-sendat, terbata-bata, tertatih-tatih, maka dia dapat 2 pahala. Pahala bacanya, pahala belajarnya, double, lebih untung.
Tapi bukan berarti itu saya terbata-bata terus aja, nggak usah pintar. Bukan gitu. Kalau udah bisa nggak boleh Ustadz, kalau Ustadz nggak boleh. Kenapa? Karena tadi kalau kita artikror itu alimul himar, kan kata orang Arab ya, mengulang-ulang itu ngajari keledai. Nah, masa manusia kalah sama keledai kalau diulang-ulang terus? Nah, saya yakin itu kalau diulang-ulang nanti lama-kelamaan bisa. Banyak yang jamaah kan saya gini kalau ngimami, kalau wiridnya saya dikeraskan walaupun ada protes. Ini nggak dicontohkan, saya nggak apa-apa. Saya bilang niat saya agar yang di belakang saya, orang udah tua-tua, itu nggak masuk pesantren dulunya. Mereka mau zikir tapi nggak tahu lafaz-lafaz zikirnya. Maka saya kencengin niat saya ngajarin orang yang ikut sholat berjamaah di belakang saya. Dan setiap habis sholat saya wiridnya itu terus. Doanya juga itu terus. Ternyata di belakang saya, setelah 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian mereka pintar semua. Bahkan jadi imam bisa mimpin tuh. Ya. Kan kalau saya sengaja ngajarin zikir, ngajarin doa, kan lucu. Kenapa? Murid-muridnya itu sudah tua-tua malu kalau diajarin sama ustadz, ajarin doa, ajarin zikir gitu kan, malu kan? Tapi kalau tidak langsung, karena saya bacain dengan kenceng, maka yang di belakang bisa. Nah, jadi niat saya itu ngajarin orang-orang di belakang saya supaya bisa wirid benar dan baca doa yang benar gitu. Alhamdulillah. Dan itu orang tidak merasa sedang belajar kok, cuma dengerin terus. Karena dia rajin, rutin ya berjamaahnya, lama-kelamaan dia bisa. Gitu. Ini juga belajar bahasa Arab juga gitu. Jangan khawatir nanti ujung-ujung kok, oh saya ngerti ya sekarang, ngerti sekarang. Kapan tuh ngertinya? Walau alam, karena Allah yang ngasih pemahaman. Bukan kita, bukan karena kepandaian kita. Tapi kesungguhan, keikhlasan, pahala dapat, bisa insya Allah. Gitu kan? Amin, 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 amin. Amin ya Allah. Baik, sudah malam. Ini karena kami cucu juga udah ngantuk karena habis nonton bola kalah ya, jadi harus memberikan penenangan jiwa. Menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya, insya Allah besok minggu depan ya. Lagi sehat dan insya Allah selamat bertemu di tahun baru, tahun depan ya. Amin. Tahun depan. Minggu depan itu tahun depan, insya Allah. Kita lanjutkan membahas ini dan kita melanjutkan nanti. Dan mohon maaf ya, diskusinya kita nggak terikat dengan hanya materi malam itu. Jadi boleh, bahkan kita juga boleh diskusi tentang fikih, nggak ada masalah. Jadi kita ini jadikan forum bahasa Arab ini memang forum sangat fleksibel, santai tapi serius ya. Ini sersan ini. Jadi nggak usah tegang-tegang kalau dengan saya, nggak usah belajar pokoknya bid'ah dolalah final enggak. Beragama itu biasa-biasa aja. Jangan suka ini ya, biasa-biasa, beragama itu biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang eksklusif gitu, yang apa ya, yang khas macam-macam, biasa aja ya, biasa aja. Dan kita juga udah paham sebenarnya. Jadi normal-normal saja. Jadi jangan, yang itu memang haram ya udah haram katanya. Yang wajib ya wajib memang gitu. Jadi hukum itu kan nggak bisa dirubah. Tapi cara menyampaikan, cara berinteraksi dengan orang itu ya sebagaimana dulu Rasulullah. Bayangin Rasulullah itu kalau membatasi ya, misalnya bergaul hanya orang yang sudah masuk Islam doang, nggak bahkan punya pengikut loh. Kenapa? Beliau tidak berdakwah kepada orang-orang yang masih kafir kan? Tapi kan bagaimana mungkin dakwahnya sampai kalau seandainya tidak berinteraksi dengan baik? Nah, itu Rasulullah kan ngumpulin keluarganya bahkan ada yang memusuhi kan? Tapi beliau kan hubungannya baik terus. Dan Abu Thalib ya paman beliau bahkan yang melindungi, dan itu tidak masuk Islam sampai beliau wafat. Tapi hubungan baik tetap. Kita akan berbuat keras itu kalau kepada orang yang memusuhi. Orang yang keras ya sebagai orang yang punya harga diri ya, kalau dikerasin orang ya masa lembek ya keras lagi lah gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan orang yang tidak punya salah, orang yang lemah masa kita jadi kasar. Orang sholat karena beda, cuman kunut dengan nggak kunut, langsung saling bermusuhan, cemberut. Orang minta salaman habis sholat malah ditangkis, diajak gelut. Gimana ceritanya? Orang sama-sama sholat, habis sholat kok mau gelut gitu ya, sampai nggak ucapin salam, kan aneh banget.
Orang jelas sama-sama sholat, cuman beda. Yang satu pakai cingkrang, yang satu enggak. Maka jadi ribut, jadi musuhan. Aneh. Orang kami sama-sama sholat kan. Jadi kita ini kadang nggak proporsional gitu ya. Ya kita punya ilmu ya sudah, kita punya ilmu. Kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Bahkan kalau ataupun berdebat juga boleh kok. Tapi billati hiya ahsan. Tetap berdebat pun dengan koridor, dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Ya kepalanya harus dingin tetap. Ya, kalau ataupun bisa berbeda pendapat, kita ingin diskusi nih. Karena diskusi pasti ingin menang-menangan tuh. Tetap billati ahsan, tetap dengan argumentasi, dengan dalil, dan hati tetap adem dan kepala tetap dingin. Sehingga jiwa kita itu tentram aja gitu. Jadi berbeda pendapat tentram gitu. Ya, santai aja, biasa aja. Makanya kalah pun sampai 4-0, tenang aja, tentrem aja. Kenapa? Yang namanya juga permainan, ada yang kalah dan menang. Biskala ikut belajar bahasa Arab ya, Biskala Ustaz. Tenang kan, jujur, nggak kecewa. Menenangkan jiwa. Tausiah. Nggak usah sampai baperan, sampai kemudian nggak bisa tidur gara-gara kalah. Ya, biasa. Menang juga kita nggak dapat kecipratan 12 miliar. kalah juga kita tidak dapat olok-olok, kita cuma penonton doang kan gitu. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, amin. Iman Islam kita, amin. Berikan ilmu yang bermanfaat semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim ala tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Allahumma yassir maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sam. Sama-sama, mangga. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya, Daniel, Cucu, Terima kasih.